Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Surah Saman 26 ayat dan kita terdapat dalam Ayub 14 ayat 14, demikian bunyinya. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Ayub yang terus berharap perihal tentang kehidupan setelah kematian, ia mempergunakan suatu analogi yang sederhana. Jika sebatang pohon ditebang dan kemudian akarnya mencium air, maka akan tumbuh kembali tunasnya. Ia membuat suatu hal tersebut menjadi gambaran perihal tentang kehidupan manusia setelah kematian. Tentu ia menyoroti satu hal, bahwa manusia tidak bisa melangkahi tahun-tahun yang ditetapkan oleh Tuhan. Manusia memiliki umurnya dan manusia tidak bisa melewati apa yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai batasan kehidupan manusia. Dan jika Allah telah memanggil, maka aku akan datang kepadanya sebagaimana aku adalah ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Pertanyaan dari Ayub sendiri menjadi hal yang sangat penting bagi kita saudara. Sebab masih ada juga orang yang tidak percaya akan adanya kebangkitan setelah kematian. Dan ketika Yesus Kristus datang ke dunia juga, ada dari kelompok-kelompok orang Yahudi yang tidak percaya tentang kebangkitan setelah kematian. Dan Yesus Kristus menjawab bahwa setelah kematian akan ada kebangkitan bagi mereka yang beriman kepada Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan menjadi binasa. Mengapa tidak menjadi binasa? Karena jalan satu-satunya adalah Yesus Kristus. Itu mengapa Yesus berkata bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Sehingga apa yang dipertanyakan oleh Ayub ini ternyata terjawab hanya di dalam Yesus Kristus. Sehingga ketika Ayub berkata, aku menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Sama dengan hal kita. Kita terus berharap dalam hal pergumulan kita sampai pada hari kita nantinya. Tetapi pertanyaannya adalah, perihal tentang kebangkitan setelah kematian, jawabannya ada pada Kristus. Dan jika ada orang yang tidak menjadi hidup kepada kehidupan yang kekal, itu juga adalah pilihannya sendiri. Mengapa ini menjadi pilihan? Karena ternyata Kristus telah mati bagi kita dan telah bangkit untuk kita. Sehingga jalan untuk kehidupan yang kekal adalah matilah di dalam Kristus. Sehingga kita hidup seperti Kristus. Tentu ada satu hal yang terpenting. Paulus mengatakan hal itu. Jika roh yang ada pada Kristus yang membangkitkannya dari kematiannya, maka roh yang demikianlah yang akan membangkitkan kita dari kematian kita kelak. Tetapi persoalan yang sangat penting adalah apakah roh itu ada di dalam diri kita. Sebab Kristus adalah pribadi yang menjadi manusia yang berada di dalam tuntunan roh Allah. Dari hidup sampai matinya, ia hidup dalam roh Allah. Apakah kita benar-benar hidup dalam roh Allah? Ini yang menjadi penting. Perihal tentang kebangkitan kembali adalah menjadi satu hal yang sangat penting, merujuk kepada kelahiran kembali. Jika seorang dilahirkan hanya satu kali, maka ia akan mati dua kali. Tetapi barang siapa yang dilahirkan dua kali, maka dia akan mati satu kali. Lahir satu kali dalam fisik dan lahir satu kali dalam pertobatan. Artinya ketika kita dilahirkan seperti saat ini sebagai bentuk dari kehidupan kita yang fisik,
Maka kita harus dilahirkan kembali seperti Kristus yang menjadi pribadi pertama setelah manusia yang pertama itu, yakni Adam, mati. Dia menjadi manusia yang pertama setelah kematiannya sebagai pribadi yang hidup. Inilah yang menjadi penting, bahwa buah dari iman akan melahirkan pertobatan itu, dan itulah bagian dari kita sebagai bentuk dari bukti bahwa kita telah dilahirkan kembali. Kita memang tidak melihatnya tetapi merasakannya, dan kita baru menyadari bahwa iman percaya kitalah yang akan membuat kita hidup di dalam pribadi Yesus Kristus. Maka saudaraku yang terkasih, dalam perenungan yang singkat ini tentang kehidupan kita, mari kita menikmati anugerah Tuhan ini sambil mempersiapkan hari kematian kita nantinya. Kita terus berada di dalam harapan yang benar itu, dalam pribadi Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara. Teruslah beriman sungguh-sungguh dan peliharalah iman itu dengan baik, dan kerjakanlah keselamatan saudara dengan takut dan gemetar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami boleh dengarkan hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa yang telah menetapkan akan kami orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Ada janji yang sungguh indah bahwa setelah kematian kami nantinya, kami akan beroleh kehidupan sama seperti pribadi Yesus Kristus. Peliharalah kami Bapa supaya kami sampai ke tempat yang Tuhan telah janjikan itu, sehingga apa yang boleh kami hadapi dalam kehidupan kami, pergumulan yang berat itu menjadi bagian yang sangat penting untuk kami menangkan bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang telah dimerdekakan untuk menjadi pribadi yang dapat memenangkan hidup kami. Terimalah Tuhan doa dan pujian kami. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.